Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa bi ni'matil iman wa bi ni'matil ihsan. Allahulladzi su'ila a'ta wa idza stu'ina a'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan nikmat Islam, Allah yang telah memberikan nikmat iman, dan Allah jugalah yang memberikan nikmat ihsan. Alladzi su'ila a'ta, dan Allah ketika kita minta akan diberi. Wa idzastu'ina a'an, dan kalau kita meminta pertolongan kepada Allah, yakin Allah itu pasti memberi pertolongan. Ketika tidak ada pengkabulan dan pertolongan dari Allah, maka jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Yang harus diinteli dan yang harus diselidiki adalah diri kita sendiri yang goreng adab ka Gusti Allah. Bener tegus? Masya Allah. Nah, ini barusan kita ini melaksanakan haul Syekh Nawawi yang ke-131, kebetulan diadakan di beberapa daerah, terutama di Pondok Pesantren Unik Nusantara pusat maupun cabang, dan kebetulan pada malam hari ini kita berada di cabang Unik wilayah Bandung. Pimpinan daripada Ustadz Agung dan Ustadz Joko. Ya, mudah-mudahan beliau-beliau yang sedang berjuang di sini diberikan kesehatan, kesabaran, dan Ustaz Joko didekatkan jodohnya lah. Mubazir mananya, ampun. Dan juga para penderek-penderek yang seperjuangan di pondok pesantren, ada yang bagian bikin kopi, ada yang bagian atas sandal. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh didekatkan jodohnya. Dan yang lagi usaha, mudah-mudahan usahanya berkah, rizqan halalan thayyiba, tentunya kathiron. Itu adalah harapan kita semuanya. Dan juga para jamaah yang selalu istiqomah ikut serta meramaikan, memakmurkan majelis ini, langkah dan niatnya dijadikan ibadah yang makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sedikit kita selayang pandang daripada Syekh Nawawi karena tadi belum ada kesempatan. Jadi kalau kita lihat betapa hebatnya Syekh Nawawi Al-Bantani, betapa tawadhu'nya beliau dengan apa yang beliau punya, ilmu yang diamanahkan dari Allah. Ini kan berbeda dengan orang-orang yang sekarang. Kadang-kadang kalau orang-orang sekarang ini baru mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah menjadi kayak paling ustadz, kayak paling kiai. Kita bisa mengetahui kesederhanaan Syekh Nawawi itu ketika di Makkahul Mukarramah. Ini berdasarkan persaksian dari dzurriyyahnya. Beliau Syekh Nawawi itu ketika berada di Makkahul Mukarramah, cara mengenakan pakaian beliau itu tidak akan pernah berubah dengan tradisi yang ada di sana. Artinya kalau sarungan ya sarungan karena orang Indonesia. Lamun pecina putih, teu make putih anjeunna mah, tetap pakai peci hideung. Bahkan salah satu tradisi taklim yang diajarkan oleh Syekh Nawawi pada waktu itu yang berada di Serambi, yang di Serambinya Masjidil Haram, itu metode taklimnya seperti yang kita gunakan di pesantren. Halakohnya seperti itu. Sehingga banyak para muta'alim, para pelajar yang dari Indonesia itu datang ke sana itu tidak merasakan seperti di Makkah. Karena banyak yang ngaji kepada beliau itu dari kalangan kiai yang sudah punya pesantren, di Indonesia, kemudian ngaji kepada beliau. Bahkan Syekhona Khalil Bangkalan sendiri, beliau belajar kepada Syekh Nawawi sudah jadi kiai, sudah punya santri.
Tapi memang secara keilmuan pembelajaran yang sangat luar biasa. Walaupun Syekhona Khalil ini seorang kiai, untuk bertemu dengan Syekh Nawawi itu nggak semudah itu. Ada proses yang sangat luar biasa. Jadi Syekhona Khalil ketika mendengar ada ulama Sayyidul Ulama Il-Hijaz dari Banten yang mengajar di Makkatul Mukarramah sekaligus menjadi imam Masjidil Haram yang kedua, meneruskan gurunya Syekh Junaid Betawi. Nah ini Syekh Junaid Betawi ini kemarin lagi rame-ramenya haul Habib Luar Batang. Padahal Habib Luar Batang itu kalau kita bongkar, nanti kita bongkar sedikit-sedikit. Itu bukan Habib. Beliau adalah Asy-Syarif Al-Hasani. Cuman dicangkok oleh Ba'alawi. Lagi-lagi Ba'alawi. Ketika Syekhona Khalil mendengar kemasyhurannya Syekh Nawawi di Makkah, akhirnya beliau bergegas berangkat ke Makkatul Mukarramah. Karena kasyafnya Syekh Nawawi Banten gitu kan. Wah ini kalau ketika Syekhona Khalil datang ke Mekah kemudian langsung bertemu dengan saya, ini tidak ada perjuangan. Jadi ketika Syekhona Khalil sampai ke Mekah, justru Syekh Nawawi balik ke Banten. Begitu sampai di Mekah, tanya kepada teman-teman pelajar yang di sana, loh Syekh Nawawinya baru aja pulang ke Banten. Kemudian karena ini adalah salah satu upaya dan beliau sangat ingin mengambil ilmu dari Syekh Nawawi Banten, Syekhona Khalil balik ke Banten. Dan itu hebat lagi. Ketika Syekhona Khalil balik ke Banten, Syekh Nawawi ya ke Mekah lagi. Coba lamun orang geus pusing gak lieur. Artinya perjalanan ini adalah gambaran. Ternyata memang untuk menemukan guru yang sejati itu tidak semudah membuka tangan, membalikan tangan. Tentunya ada upaya-upaya yang memang di situ kita diuji. Bagaimana keyakinan kita, kesabaran kita untuk sampai ta'alluq berrobito kepada Syekh Nawawi Banten pada waktu itu. Makanya ketika di dalam diagramnya cikal bakalnya Nahdlatul Ulama, nah ini perlu diketahui juga para jamaah, yang paling populer seakan-akan NU ini didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Padahal yang punya gagasan ide untuk mendirikan Nahdlatul Ulama ini adalah Nawawi. Dirikan Syekh Nawawi pada tahun 1923 kalau gak salah ya, atau 24 mungkin, memerintahkan kepada murid-muridnya yang belajar di tanah Hijaz untuk berkumpul di Menes. Ini jauh-jauh hari sebelum NU berdiri. Tempatnya di Malnu, dulu itu yang sekarang ada, kalau mungkin yang tahu di Menes ada Matlaul Anwar, Universitas Matlaul Anwar yang punyanya Muhammadiyah. Dulu itu namanya Malnu. Kenapa disebut dengan Malnu? Artinya Matlaul Anwar li Nahdlatul Ulama. Maka sebenarnya kalau ada orang NU kemudian berbeda pandangan menjadikan permusuhan dengan Muhammadiyah, ini sangat keliru. NU didirikan ini juga dorongan daripada Muhammadiyah, karena Muhammadiyah lebih dulu berdiri. Nah ketika kumpul pertama di Menes, di tempat Malnu itu yang sekarang jadi universitas Matlaul Anwar li Nahdlatul Ulama, disitulah membicarakan strategi bagaimana supaya para alim ulama ini bisa guyub. Artinya bisa mensukseskan untuk merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda yang pada waktu itu masih pemerintah Hindia Belanda. Dan perlu diketahui, pemerintahan Hindia Belanda ini sebenarnya bukan pemerintah yang sah. Karena pemerintahan Hindia Belanda itu adalah pemerintahan yang mengambil paksa dari Sunda Kelapa, yang pada waktu itu Sunda Kelapa ini ya seluas Jabotabek sampai ke Banten ini Sunda Kelapa, dan itu dipimpin oleh Kerajaan Kesultanan Banten. Maka wajar kalau ketika 1983 kemudian 1984 sampai ke 1988 itu ulama-ulama Cilegon, ulama-ulama Thariqah ingin merebut kembali daripada pemerintahan Hindia Belanda, karena itu hak Nusantara, walaupun dipatahkan dengan fatwanya Utsman bin Yahya. Ya kenyataannya akhirnya bisa diambil lagi, yang sekarang menjadi Jakarta. Nah itu adalah salah satu sekilas sejarah. Artinya Syekh Nawawi ini walaupun beliau
bermukim di Makkah, kemudian beliau dimakbarohkan, disarekan atau ditidurkan beliau di Ma'la, tetap beliau itu sangat ikut andil, peranannya sangat besar memikirkan bagaimana bangsa Indonesia ini bisa merdeka. Kan begitu. Sehingga dari ide-ide cikal bakalnya Nahdlatul Ulama ini dituangkanlah oleh Syekh Nawawi kepada murid-muridnya, diantaranya yakni Syekhona Khalil Bangkalan. Karena Syekhona Khalil Bangkalan sudah sepuh, maka amanah ini diteruskan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melalui pelantara Kiai As'ad Situbondo atau Kiai As'ad Syamsul Arifin. Itu sejarah yang utuh. Nah, yang beredar, yang kebanyakan orang ini seakan-akan mutlak, yang punya ide kemudian yang mendirikan itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga banyak di NU itu foto-foto yang terpasang itu tidak banyak, hanya 3 ulama-ulama di Jombang. Padahal dari beberapa persaksian daripada dzurriyyah muassis NU 1926 itu hampir 400 lebih ulama-ulama kita yang berperan penting untuk mendeklarasikan NU. Artinya muassisnya banyak. Nah, ini perlu yang kita sharekan kepada anak didik kita, sehingga nantinya baik yang di pesantren ataupun di diniyah, di daerah, para santri atau anak didik ini memahami NU yang utuh, memahami sejarah bagaimana NU berdiri. Kadang-kadang orang NU sendiri kalau ditanya khitoh NU seperti apa, ya nggak tahu juga. Nah, ini kan repot. Karena pendidikan Nahdlatul Ulama ini tidak akan terlepas daripada hubbul waton minal iman. Kemudian kalau ada lagi orang Nahdliyin, andai kata ada orang Nahdliyin tapi dalam mindset kemudian pola pikirnya, sifat terjangnya jauh dari hubbul waton minal iman, nah itu juga perlu dipertanyakan. Karena ulama-ulama Nahdlatul Ulama atau Jam'iyatul Ulama ini menjadi wasilah litamassuki bi jama'atil ulama. Mudah-mudahan kita sebagai warga Nahdliyin mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan. Amin Allahumma amin.